Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya bahagia sekali bahwa kampanye terakhir yang kita lakukan secara nasional dimulai di Gelora Bung Karno dan diakhiri di Jawa Tengah. Tadi di Solo saya tanya kepada seluruh yang hadir dalam kampanye itu, apa makna dari takdir ini? Kenapa kampanye terakhir ada di Jawa Tengah, ada di Solo, ada di Salatiga, dan sekarang saya hadir dalam pembukaan saksi di Semarang? Karena salah satu harapan terbesar kita, insya Allah, kontribusi suara terbesar nanti pada 9 April yang akan datangnya dari Jawa Tengah. Dan saya mau menyampaikan beberapa berita gembira. Salah satunya adalah survei yang kita lakukan di awal Maret yang lalu. Sebelum kampanye terbuka, kita lakukan di seluruh Pulau Jawa, dilakukan oleh DPP dan juga seluruh Sumatera, tanpa memberitahukan caleg-calegnya, dan dibayar sendiri juga oleh DPP. Alhamdulillah kita sudah masuk di urutan keempat. Allahu Akbar. Dengan perolehan kursi sekitar 10, sekian persen. Jadi masih ada sisa waktu, insya Allah sejak survei itu kita lakukan sampai dengan kampanye terbuka, dan hari ini kita menutup kampanye terbuka di sini, insya Allah untuk menambah elektabilitas kita lagi, sehingga pada 9 April yang akan datang mudah-mudahan ada kejutan yang terjadi secara nasional. Dan kita berharap insya Allah kejutan nasional ini adalah bahwa PKS bisa masuk menjadi 3 besar. Siap juara? Siap. Siap juara? Siap. Kalau PKS masuk di dalam 3 besar, mudah-mudahan insya Allah PKS bisa memimpin koalisi dalam pemilihan presiden 9 Juli yang akan datang. Siap punya presiden? Cuma ada masalah. Calon presiden Dudu Wong Jowo, itu masalahnya. Calon presidennya PKS ini Dudu Satrio Piningit. Ini orang biasa, ori, orang Indonesia. Saudara sekalian, karena berita-berita ini sangat menggembirakan sekali, terutama setelah kita kampanye di Gelora Bung Karno sampai sekarang ini, kita yakin insya Allah dan optimis bahwa target kita masuk 3 besar insya Allah bisa kita capai. Tapi ada satu langkah terakhir. Nah, ini yang saya ceritakan dulu. Saya perlu membuka sedikit cara berpikirnya kepada antum semuanya. Ini karena bukan kampanye ya, jadi saya mau cerita lebih lepas sedikit. Jadi saya percaya bahwa operasi politik itu punya 2 tahap. Tahap pertama adalah pembentukan opini, tahap kedua adalah penggiringan massa. Kampanye di TV itu adalah penggiringan opini. Kampanye di sosial media itu adalah penggiringan opini. Kampanye terbuka ini juga sebagian adalah penggiringan opini, pembentukan opini. Tapi finishing dari politik itu, dari operasi pemenangan pemilu itu adalah penggiringan massa. Dari dulu karena itu saya berpesan, jangan pernah merasa jadi penonton atau pengamat. Kita adalah pemain bola. Fokus ke bola dan gawang. Bolanya adalah pemilih,
gawangnya adalah TPS. Nah, sekarang ibarat kita menggiring bola. Nah, ini sudah mendekati gawang. Iya kan? Jangan sampai pas sudah mendekati gawang itu bola dicuri sama orang. Iya kan? Nah, karena itu sekarang kita fokus pada beberapa hari ini persiapkan seluruh kelengkapan untuk menjadi saksi, dan insya Allah DPP juga akan melakukan quick count untuk kebutuhan kita sendiri, tidak untuk kita declare tapi untuk kebutuhan kita sendiri. Insya Allah kita akan melakukan quick count, dan infrastruktur saksi itu sudah kita, alhamdulillah sudah kita perbaiki, sehingga saya yakin insya Allah pada penggiringan opini, penggiringan massa ini, insya Allah mudah-mudahan kita lebih unggul dari partai lain. Nah, biasanya ikhwah sekalian, waktu kita melakukan pembentukan opini, banyak orang berpikir bahwa operasi politiknya selesai sampai di situ. Karena itu Anda nanti akan melihat ada banyak partai yang ramai di TV tapi tidak ramai di TPS. Perhatikan, ada partai yang ramai di TV tapi tidak ramai di TPS. Nah, saya ingin mengungkap satu fakta yang agak perlu kita waspadai di dalam survei-survei kita ini. Fakta itu adalah angka undecided dan swing voter yang sangat tinggi. Gitu ya. Jadi angka undecided kita tes di Jawa Tengah ini masih di kisaran 40 sampai 50% lebih. Beberapa titik itu sampai 60. Jadi bisa terjadi kejutannya sangat besar karena orang-orang ini disebut sebagai last minute voters, pemilih last minute, dan karena itu biasanya tidak terbaca oleh survei karena mereka baru memutuskan partai pilihannya nanti waktu dia masuk ke bilik pencoblosan. Dia baru akan menentukan pilihannya di situ. Nah, ini yang harus kita waspadai, harus kita giring benar-benar, karena ini yang saya sebut selalu, ini akan menjadi sumber kejutan. Sementara orang berpikir bahwa suaranya aman, tetapi tiba-tiba suara undecided dan swing ini berubah di ujung dan menghasilkan sebuah kejutan yang tidak diduga-duga. Nah, ikhlas sekalian, kita berharap insya Allah mudah-mudahan yang seperti ini adalah punya makna peluang dan ancaman sekaligus. Tapi kekuatan dalam pembentukan opini berbeda dengan kekuatan yang diperlukan dalam penggiringan massa. Nah, sekarang waktunya penggiringan massa. Dan kekuatan utama dalam penggiringan massa itu adalah kader dan struktur. Alhamdulillah PKS punya kader dan struktur. Tadi kalau saya dengar-dengar jumlah saksi 78.000 se-Jawa Tengah, ini ngeri juga kita dengarnya. Kata Pak Zubair itu kalau diongkosin semua 78 miliar. Cuma saya bilang tadi, kalau orang lain kasih duit buat saksi, kita kasih doa buat saksi-saksi kita. Nah, jadi kita punya kekuatan dalam penggiringan massa itu, dan juga punya kekuatan untuk memproteksi suara yang insya Allah kita peroleh. Jadi kita punya alasan untuk optimis. Performa kita di publik membaik luar biasa, dan pada waktu yang sama kemampuan penggiringan kita ini juga luar biasa. Dan yang terakhir, kemampuan kita memproteksi dan menjaga perolehan suara kita insya Allah juga luar biasa. Dan karena itu, ikhwah sekalian, mudah-mudahan kejutan yang akan terjadi nanti pada 9 April itu seperti kejutan perahu Nabi Nuh. Di dalam kisah Nabi Nuh itu, ikhwah sekalian, waktu Nabi Nuh membuat perahu, orang tidak mengerti apa strateginya, karena mereka tidak tahu akan terjadi banjir.
Karena itu Al-Quran menceritakan kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap kali orang lewat di depan proses pembuatan perahu itu, orang-orang mengejeknya. Dan Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian mengejek kami, kami juga mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Yang ada dalam cerita itu adalah begitu badai itu terjadi, antum tahu semuanya di manakah perahu Nabi Nuh itu akhirnya berlabuh? Perahu Nabi Nuh itu berlabuh di puncak gunung. Dia tidak berlabuh di tempat yang datar, berlabuhnya di puncak gunung karena buminya tenggelam, yang tersisa tinggal puncak-puncak gunung. Jadi ada dua kata kunci dalam cerita itu. Ada badai, ada puncak. Mudah-mudahan ini akan jadi cerita PKS. Ada badai, ada puncak. Ada sumur, ada istana. Iya kan? Dan tadi saya memuji ikhwah-ikhwah yang di Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan kampanye terakhir di sini, baik di Solo di Salatiga maupun juga sekarang dalam acara ini. Saya memuji mereka. Saya katakan begini, yang kita lawan ini bukan orang lain. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Yang kita lawan di dalam diri kita adalah keraguan di dalam diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain terlalu besar. Padahal sebenarnya kita mungkin bisa lebih besar kalau kita mempersepsi diri kita lebih besar dari yang seharusnya. Dan kita bekerja dengan langkah-langkah raksasa seperti itu. Dan karena itu waktu badai ini terjadi, saya bilang kepada ikhwah di DPP, sekarang bikin satu target di atas 2009. Badai ini tidak boleh mengubah target kita mencapai puncak. Dan menurut saya ini waktunya kita memberikan satu fenomena politik kepada seluruh pengamat politik di Indonesia, bahwa mungkin bagi PKS untuk menggabungkan dua kata kunci yang ada dalam cerita Nabi Nuh, badai dan puncak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin, dan itu sekarang yang cerita inilah yang sekarang kita rakit. Mudah-mudahan insya Allah cerita ini satu kali kejadiannya akan kita ulangi bertahun-tahun. Dan saya yakin insya Allah kalau ini terjadi akan banyak orang yang dapat gelar master, gelar doktor dari peristiwa ini. Berdoalah antum semuanya supaya antum menjadi objek pembelajaran yang baik bagi orang-orang pintar. Amin. Allahu Akbar. Jadi kalau para penulis mencatat peristiwa, kita para pelaku lapangan menciptakan peristiwa. Dan itulah bedanya. Orang lain mencatatnya, kita menciptakannya. Dan kalau kita berpikir sebagai pencipta peristiwa, itu artinya kita mempunyai dasar untuk menjadi pemimpin di republik ini. Allahu Akbar. Dan ikhlas sekalian, saya mencoba mencari tafsir kenapa kampanye terakhir kita di Jawa Tengah. Saya masih mencoba mencari tafsir baiknya. Ternyata tadi ada yang bilang di Solo begini tadi. Dia bilang saiki zamannya PKS bro. Ini tafsirnya. Jadi ini memang zamannya PKS. Dan saya ingin perasaan bahwa ini adalah zamannya PKS ada di dalam hati antum. Kelihatan waktu antum salaman dengan orang dan kelihatan dalam sorot mata antum. Biarkan aura itu menjalar kepada semua orang yang antum temui. Setiap kali antum bertemu, terutama dalam 3 hari terakhir ini, bertemu dengan orang, bersalaman dengan orang, biar semua orang mengatakan, kalau kita salaman sama orang PKS, ada sesuatu yang mengalir dari tangan mereka.
Kalau kita ditatap sama orang PKS, dia tahu bahwa ada sesuatu yang mengalir dari sorot matanya. Dia tidak perlu bicara, tetapi aura kemenangan itu kelihatan pada genggaman tangannya, kelihatan pada sorot matanya. Allahu Akbar. Tapi saya mau tanya, siap juara di Jawa Tengah? Siap. Siap juara di Jawa Tengah? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.